Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat semuanya ya nak ya. Pada pembelajaran kali ini Ibu akan mengadakan suatu podcast dengan judul atau tema yaitu peranan pelajar dalam menyingkapi disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja atau yang lebih dikenal dengan istilah Omnibus Law. Nah, untuk lebih jelasnya kenapa kita berkumpul bersama, ada beberapa guru, ada siswa, Ibu nanti akan memperkenalkan diri, kalian juga akan memperkenalkan diri masing-masing ya, dari perwakilan dari kelas berapa ya. Yang pertama saya sendiri, Ibu Sri Suryanti, guru mata pelajaran sosiologi kelas 12. Dan saya sendiri guru sosiologi kelas 11, Vina Astriani. Dan saya Vika Nadia, guru sosiologi kelas 10. Dan saya perwakilan dari kelas 12 MIPA, nama saya Rio Farhan Akmal. Saya Muhammad Cipta Abdul Rahman, perwakilan dari 12 PS1. Saya Muhammad Rizky Maulana Sehan, dari perwakilan kelas 10. Saya Reafa Yuzafira dari 11 PS3. Nah, kalian sudah mengenal semua yang ada di podcast kali ini. Nah, untuk menyingkat waktu, kenapa kita menggabungkan, mengkolaborasi antara guru kelas 10, kelas 11, kelas 12? Karena di dalam topiknya itu ada materi-materi yang dipelajari di kelas 10, kelas 11, dan kelas 11. Kelas 10 mempelajari tentang status dan peran, kelas 2 mempelajari tentang permasalahan sosial yang dititik beratkan pada kriminalitas, dan kelas 3 mempelajari tentang sikap kritis dalam menghadapi era globalisasi. Untuk memulainya akan kami serahkan kepada Ibu Vika. Mangga Ibu Vika, silahkan. Terima kasih kepada Ibu Sri yang telah memberikan kesempatan. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Ya. Sehat, tetap semangat ya, walaupun panas, tapi kita berjemur lah ya, anggap saja berjemur matahari pagi. Baik, pada pertemuan kali ini agak berbeda, yang biasanya kalian belajar di rumah, kita kali ini bertemu perwakilan ya, tentunya karena tidak bisa semuanya, akan membahas tentang bagaimana peranan siswa itu menanggapi nih kemarin sedang ada fenomena demonstrasi ya di negara kita ini. Nah, sebelumnya Ibu akan menayangkan sebuah tayangan video di mana di video tersebut ada keterlibatan siswa atau pelajar dalam demonstrasi tersebut. Nah, Ibu ingin tahu nih, kami semua para guru ingin tahu bagaimana tanggapan kalian sebagai siswa ya. Tolong digarisbawahi sebagai siswa melihat fenomena tersebut. Untuk selengkapnya kita lihat di laptop. Silakan pada lihat. Salah satu pelajar ini bersujud dan menangis di hadapan orang tuanya sambil memohon maaf karena telah mengikuti aksi demo menolak RUU Cipta Kerja pada Kamis lalu. Ini merupakan pertemuan antara para pelajar yang ditangkap petugas di sejumlah titik di Kota Bekasi karena melakukan perusakan dan mengganggu ketertiban umum dengan orang tua mereka di Polres Metro Bekasi Kota Jumat siang. Saat pertemuan itu sejumlah orang tua tak kuasa menahan tangis. Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Wijonarko mengatakan, dari 116 pelajar yang ditangkap, mayoritas berasal dari Kota Bekasi. Dari hasil penyelidikan, para pelajar ini mengikuti demo karena mendapatkan pesan berantai di media sosial. Tadi kita hadirkan ya para orang tua ya untuk ya mengecek keberadaan anaknya, kemudian juga anaknya ya diberi kesempatan untuk berjanji kepada orang tua untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sebelum dipulangkan, ratusan pelajar ini mengikuti rapid test dengan hasil 2 diantaranya reaktif.
Mereka juga telah dibina, didata, dan membuat surat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya. Adapun di Polda Metro Jaya, sejumlah orang tua datang untuk menjemput anaknya yang ditahan pada Jumat siang. Sebelum diserahkan kepada orang tuanya, pendemo didata dan diberikan edukasi terlebih dahulu. Mereka yang dipulangkan adalah yang tidak berlaku anarkis dan tidak melakukan perusakan saat berlangsungnya demo. Salah satu orang tua pendemo menyebut telah mencari anaknya ke sejumlah Polres dan Polsek sebelum akhirnya menemukan sang anak di Polda Metro Jaya. Dia keluar rumah sama temennya itu naik motor. Ternyata di jongkongan itu sudah rame. Nggak tahu anak saya juga ikut-ikut di bawah. Sementara itu seorang buruh juga turut mencari rekan seprofesinya ke Mapolda Metro Jaya. Ia mengaku kehilangan 10 rekannya saat akan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Selipi, Jakarta Barat. Jadi kita 12 orang jalan dari Tangerang melalui KRL, kereta, turun di stasiun Palmera. Jadi kita 12 orang itu kesisa 2 orang. Tapi sementara belum ada sih. Kemungkinan mau nyari ke Polres Jakarta Barat. Ya. Polda Metro Jaya mencatat lebih dari 1.000 peserta demo ditahan oleh Polda Metro Jaya maupun Polres jajaran di wilayah Ibu Kota Jakarta. Tim Liputan, CNN Indonesia. Nah, bagaimana setelah melihat video tersebut? Apa pendapat kalian? Atau mungkin timbul pertanyaan di benak kalian yang bisa ditanyakan kepada kami? Silakan. Siapa yang ingin bertanya atau menanggapi terlebih dahulu, boleh mengacungkan tangannya. Silakan kepada Rio. Saya memiliki sebuah pertanyaan. Yang pertama, kenapa para pelajar itu mengikuti demo tersebut dan mengapa mereka melakukannya? Oke. Barangkali teman-temannya dulu ada yang ingin menanggapi atau mungkin memberikan tanggapan pertanyaan terhadap temannya. Kenapa sih ada siswa yang ikut demo? Menurut kalian sebagai pelajar kenapa nih? Silakan. Silakan Rizky. Menurut saya ya kan kalau semisalnya juga mewakili orang tuanya, ya kalau misalnya berbuat anarkis juga kan itu percuma saja ya Bu. Nah, mungkin ada beberapa pelajar yang mengikuti demo tersebut hanya untuk dimasukkan ke sebuah media atau membuat juga sejarah pada demo itu juga kan Bu. Nah begitu Bu. Oke, mungkin supaya bisa viral gitu ya? Ya Bu. Tapi oke. Lalu ada lagi pendapat dari Rea barangkali atau dari Cesta? Ada pendapat? Mungkin saja siswa yang mengikuti demo ingin dilihat oleh temannya atau ingin dikenal sama orang-orang bahwa anak itu ikut demo dan berbuat anarkis. Bisa dibilang orang-orang bilang dia tuh paling jago. Oke, untuk mencari sensasi ya, gitu ya. Oke. Pansos ya? Panjat sosial, oke ya. Sedangkan kalau kita lihat mereka memakai seragam, lalu mereka mengikuti demo di jam pelajaran. Coba kan di sana statusnya masih sebagai pelajar. Nah, oke, barangkali sebelum ke pertanyaan selanjutnya, Ibu akan sedikit memberikan gitu ya materi yang sangat berkaitan sekali. Di kelas 10 kita belajar tentang status dan peran ya. Nah, kita kerucutkan untuk kalian memiliki status sebagai pelajar dan peran kalian sebagai pelajar apa saja kira-kira nih? Belajar, tentunya. Lalu apa lagi? Menghargai guru-guru, bersosialisasi dengan teman-teman gitu ya. Nah, status ini kalian tahu gak sih apa itu status? Bukan status WA ya, yang kalian suka di IG atau di WA gitu ya. Oke, status itu adalah posisi atau kedudukan seseorang di dalam struktur masyarakat gitu. Dimana status tersebut itu nanti akan berpengaruh juga bagaimana kepada peran yang dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya status. Nah, status ini kita bisa lihat dari ciri-ciri atau simbol status yang kita lihat dari orang tersebut. Kayak contohnya misalnya apa nih? Kalau pelajar biasanya kelihatan dia pelajar kalau apa? Memakai seragam, betul Rizky. Ada lagi? Pergi ke sekolah. Pergi ke sekolah, betul ya. Kalau PJJ mungkin tidak, tapi memakai seragamnya itu ya bisa dijadikan simbol. Nah, banyak sekali status ini memiliki banyak simbol.
kita bisa melihat dari mungkin kegemarannya, cara mereka menghabiskan waktu luang gitu. Nanti akan terlihat posisi seseorang itu statusnya apakah ada sebagai siswa atau sebagai pekerja atau sebagai yang lainnya gitu. Nah seperti itu. Nah konsekuensi adanya status kita tentunya akan memiliki juga peran. Ya oke, seperti tadi sudah kalian kasih tahu ya, peran sebagai pelajar adalah belajar. Nah status ini juga didapatkan dari 3 hal loh. Masih pada ingat? Barangkali status, cara mendapatkan status dari 3 hal? Saya mungkin Bu? Ya silakan. Saya kalau menurut saya Bu, status itu kan didapatkan dari tiga jenis, 3 cara. Yang pertama ada assign, ada ascribe, sama yang terakhir ada achieve. Nah yang pertama assign ini lebih ke sebuah penghargaan, gimana ya? Seseorang itu mendapatkan statusnya dari penghargaan yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang tersebut. Terus kalau ascribe itu lebih ke keturunan. Jadi kalau misalkan dia statusnya, orang tuanya statusnya raja, nanti keturunannya dia bakal jadi pangeran gitu misalnya. Terus yang terakhir ada achievement, itu kan dari sebuah pencapaian, dia usaha untuk dapat si status itu. Oke, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk teman kita, Raya, keren banget ya. Ibu akan menambahin ya masalah tadi tentang status. Status yang diberikan kepada seseorang ya itu tidak cuma-cuma, tapi seseorang itu telah berjasa kepada orang banyak atau masyarakat, sehingga masyarakat memberikan suatu penghargaan dengan memberikan suatu apa ya istilahnya ya gelar atau nama, contohnya kalau pahlawan, karena apa dia jasanya menurut kamu? Karena apa kok dia dikasih Membela julukan? negara. Karena telah membela, memperjuangkan kemerdekaan dan sebagainya ya. Itu jadi tidak orang langsung diberikan ini, enggak, tapi ada syaratnya. Orang itu diberi penghargaan karena apa? Ingat, karena jasa-jasanya kepada masyarakat itu sehingga dia diberikan suatu penghargaan. Nah, tadi Bu Vika belum bisa menjelaskan tentang peran ya nak ya. Kita hanya memberikan contoh peran. Kalau peran itu ya seperangkat harapan masyarakat yang ditujukan kepada seseorang sesuai dengan posisinya, sesuai dengan statusnya. Sedangkan kalian sudah tahu tadi cara memperoleh status ada 3. Nah, kalau status kamu pada saat ini sebagai seorang pelajar, kamu punya peranannya apa? Harapan masyarakat kepada kamu sebagai seorang pelajar itu apa? Kalau kamu statusnya sebagai anak, harapan masyarakat kepada kalian sebagai anak itu apa? Nah, ini yang dikatakan dengan status dan peran. Status dan peran itu sepertinya suatu sistem yang tidak bisa dipisahkan. Seperti sisi mata uang itu loh. Ada status pasti ada peran pasti ada status. Ini tambahan dari Ibu. Terima kasih banyak, luar biasa ya tadi. Jadi sesuatu yang diharapkan masyarakat ada pada kalian karena status kalian. Nah contohnya berarti siapa yang bisa kasih contoh kalau misalnya status kalian sebagai pelajar, masyarakat itu menginginkan sosok pelajar itu yang seperti apa sih? Silakan yang belum berkomentar boleh Cesta. Apakah pelajar itu apa yang diharapkan masyarakat? Apakah demo itu diharapkan masyarakat? Menurut Pelajar saya, mendemo? Masyarakat menginginkan pelajar yang berkualitas di masa depan dan tidak ingin pelajar itu menjadi sampah masyarakat di masa yang akan datang. Oke, bahasanya sama masyarakat ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat fenomena, kita kaitkan dengan tadi yang sudah kalian lihat, fenomena sekarang ada siswa yang ikut, lalu kasihan sekali ya dijemput orang tuanya di kantor polisi karena ditahan begitu ya. Nah, itu kan berarti siswa itu tidak melaksanakan perannya dengan baik atau mengalami kegagalan peran gitu ya. Nah, itu karena masyarakat itu menginginkan siswa itu seharusnya menjadi orang yang santun, tidak anarkis gitu ya, seperti itu mungkin barangkali. Nah, untuk selanjutnya nih, bicara tentang anarkis nih, kayaknya ada nih kaitannya dan erat banget kaitannya dengan materinya Ibu Vina. Iya, benar. Ada apakah?
Gimana kelas 2? Seperti yang kalian tahu ya di berita siswa seorang pelajar ikut demo. Nah di situ kan berarti terjadi permasalahan sosial ya, dan lebih ke kriminalitas. Kenapa coba? Ibu pengen tahu tanggapan kalian. Kenapa itu termasuk kriminalitas? Ada yang mau menjawab tidak? Kan mereka juga sampai melakukan kerusakan atau vandalisme kayak gitu, dan kriminalitas sendiri kan artinya sebuah tindak kejahatan yang melanggar norma dan aturan yang ada di masyarakat itu. Nah makanya tadi kenapa demo itu bisa dimasukkan ke kriminalitas, karena tadi melakukan kerusakan dan kericuhan juga, keresahan buat masyarakat juga. Nah tadi meresahkan warga, berarti itu termasuknya kriminalitas. Tapi kan kayak misalnya dari ada ciri-ciri kriminalitas itu sendiri. Ada yang berhubungan dengan teori kriminalitas. Yang pertama ada teori biologinya. Kalau dari kata teori biologinya berarti berhubungan dengan fisik ya. Kalau menurut kalian nih dari teori biologinya, kalau misalnya kriminalitas itu kayak apa sih? Salah satunya masih ada yang ingat mungkin dari kelas 12 dari biologinya misalnya, Bu kalau penjahat mah ciri-cirinya misalnya tubuhnya kekar, terus rahangnya lebar. Selain itu apa lagi coba? Ada yang masih ingat tidak? Berarti kalian mah aman ya, tidak kriminal ya, karena ibu lihat sepertinya di sini tidak ada yang badannya kekar dan rahang lebar ya. Iya benar. Aman, terus kalian tidak kriminal. Mungkin dari ciri biologinya Bu, biasanya kalau yang penjahat kayak seperti di TV-TV Ibu maaf ya bertato, itu kan termasuk ke dalam teori biologinya. Kalau yang kedua ada dari teori psikologinya. Ada yang masih ingat mungkin dari kelas 11? Teori psikologi. Ya. Seperti booming tuh kemarin, booming lagi sih walaupun kasusnya sudah lama, yang Isabella itu yang tersenyum-senyum saja padahal dia itu seorang yang telah membunuh ibunya sendiri gitu ya. Nah, seperti itu Bang. Iya. Apa coba teori psikologinya? Berarti ada sesuatu nih dalam anak tersebut. Berarti mungkin ada kekacauan mental atau latar belakang yang broken home. Terus ada mungkin pola pikir yang abnormal. Nah iya, berarti ada pola pikir yang kalau dari psikologinya, yang tadi kan ada teori biologi, teori psikologi, terus juga ada teori sosiologinya. Apa coba kalau dari teori sosiologi, dari kriminalitas yang berhubungan dengan kriminalitas? Nah ini relate banget Bu, kayaknya sama pas demo kemarin Bu. Iya. Teori sosiologi yang paling erat nih kaitannya dengan demo kemarin. Apa coba? Kebutuhan apa tuh? Kira kenapa sih pada demo tuh? Ini yang undang-undang ini yang benar-benar kontroversial, yang membuat konflik ini kan tentang apa? Tahu Omnibus Law itu cipta kerja kan? Nah yang disorotnya itu bagian buruh ya. Nah kalau sosiologinya nih gimana nih? Dari teori sosiologi kita bisa analisis nih. Ya apa coba? Ada salah satunya ada teori labeling. Ada yang masih ingat teori labeling itu seperti apa dari sosiologi? Mungkin dari labeling, dari katanya aja teori dikasih Nama. Iya. Selain itu apa coba? Mungkin Udah dicap. Iya sudah dicap. Nah kalau misalnya dari demo yang kemarin nih, berarti kalau masyarakat warga Indonesia ini sudah punya label apa kalau menurut kalian? Kalau kalian misalnya kan orang luar negeri suka datang ke sini, terus bagaimana rakyat Indonesia atau masyarakat Indonesia tuh tipenya kayak gimana? Kalian suka dengerin gimana tuh? Ramah, tamah ya. Baik hati, terus lalu apa lagi? Ramah, baik hati, sopan santun. Toleransinya besar. Nah sedangkan coba kita lihat apakah di demo tersebut mencerminkan karakteristik dari masyarakat Indonesia, terutama pelajarnya ya Bu Vika ya? Tidak. Gitu ya? Kenapa tidak coba? Karena kan kalau menurut orang luar juga orang Indonesia itu orangnya ramah, sama baik, sopan dan santun gitu. Sedangkan pada saat demo tersebut, terutama pelajarnya tidak mencerminkan hal tersebut. Oke, nah kalau begitu ini ada kaitannya juga ya dengan materi kelas 3 ya Bu, Ibu Sri, tentang bagaimana sih sebenarnya jati diri bangsa Indonesia yang sebenarnya. Apakah demo itu memang budaya kita atau gimana nih? Kalian tahu nggak demo itu sebenarnya dari mana awalnya?
Tidak tahu juga ya apakah dari Indonesia. Oke, mari kita dengar, kita simak ulasan dari Ibu. Kalau tadi dikatakan oleh Ibu Vika, demo itu apakah merupakan suatu budaya bangsa Indonesia? Atau lebih orang dikatakan apakah memang bangsa Indonesia itu mempunyai kepribadian untuk melakukan seperti itu? Tidak. Nah, kenapa bangsa Indonesia bisa melakukan demo seperti itu sampai pada pengerusakan dan sebagainya? Kita lihat bahwa kita itu sekarang ini hidup di dalam era globalisasi, di mana di dalam era globalisasi itu informasi, komunikasi yang begitu deras masuk ke negara kita. Itu tidak bisa dibendung lagi. Maksudnya tidak bisa dibendung, tetapi kita sebagai seorang intelektual yang belajar, kita harus punya filter atau saringan supaya budaya-budaya dari luar yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia itu bisa diminimalisirkan sedemikian rupa. Dengan cara apa, Kebario? Cara untuk menyaring masuknya arus informasi dan komunikasi yang begitu gencar ke negara kita. Kalau menurut saya pribadi, caranya salah satunya itu menyaring mana yang fakta, mana yang tidaknya gitu. Salah satunya itu. Kalau dari pandangan saya, memilih dari yang bagus untuk generasi negara atau yang tidak bagus bagi generasi negara. Kalau menurut saya Bu, benar kata Karyo tadi, menyikapi dulu apa berita itu fakta atau tidaknya. Sama kayak Karyo Bu, kita harus bisa lebih bijak kalau bisa menerima informasi ini benar atau enggaknya, baik atau enggaknya buat kita, itu harus dipikir 2 kali. Nah, apa yang dikatakan kalian ini adalah kalian dalam menghadapi era globalisasi itu harus punya sikap kritis. Sikap kritis itu sikap tidak menerima begitu saja informasinya datang di tempat kita, tidak. Tetapi kita harus melihatnya secara jeli. Apa tujuannya, apa isinya, apa manfaatnya, apa dampaknya, dan bagaimana nanti solusinya. Jadi kalau kamu sudah mempunyai sikap kritis terhadap kejadian-kejadian yang ada di masyarakat, maka kita bisa akan memfilter. Nah, banyak sekali bangsa Indonesia itu untuk memfilter masuknya arus globalisasi, antara lain kita punya pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Di dalamnya ada nilai norma-norma. Ini loh norma nilai masyarakat Indonesia itu seperti ini. Nah, terus yang kedua, kita harus meningkatkan sumber daya manusia kita sendiri supaya kita tidak tergerus oleh arus globalisasi. Sikap-sikap seperti ini yang kita butuhkan untuk menghadapi suatu era globalisasi yang begitu deras masuknya informasi, supaya kita tidak terjebak dengan informasi yang hoax, kita tidak terjerumus ke dalam suatu masalah-masalah yang itu bukan termasuk peran atau status kita. Wah, luar biasa sekali ya pembahasannya. Ini kita 1 kali duduk 3 angkatan, 3 pembahasan. Iya benar Bu Vika. Langsung terbahas ya. Nah, untuk selanjutnya barangkali masih ada nih yang kalian kepoin tentang fenomena kemarin, atau mungkin materi-materi yang hari ini kita sampaikan. Mulai dari tadi ada status peran, kemudian ke Ibu Vina ada teori-teori kriminalitas, ke Ibu ada sikap kritis dan jati diri bangsa. Barangkali dari kalian ada pertanyaan-pertanyaan atau tanggapan, silakan. Apalagi sebagai perannya ya, peran sebagai pelajar di sini. Tanggapan terhadap demo kemarin. Atau kamu punya suatu punya suatu cerita atau punya pengalaman yang sepertinya kok ini apakah pantas dilakukan seorang pelajar atau tidak di dalam menghadapi
Undang-Undang Cipta Kerja. Ditambah gagasan boleh ya, barangkali kan kalau misalnya gagasan, seharusnya nggak demo, seharusnya kemana nih gitu. Nah bisa kalian ada ide nih gimana caranya tetap mengeluarkan aspirasi tapi tanpa harus anarkis atau tanpa harus juga melalui demo, sesuai peran kalian sebagai pelajar. Tidak harus selalu demo kan, sebagian pelajar. Apa sih yang bisa kalian lakukan untuk tetap menyuarakan kalaupun memang kalian ingin berpendapat seperti itu? Silakan, boleh dari siapa dulu? Mungkin dari Rea dulu. The one and only woman ya. Iya. Kalau menurut saya pribadi, kita sebagai pelajar, apalagi di zaman era globalisasi ya, kita bisa menyuarakan aspirasi kita, argumen kita, tapi nggak harus lewat demo. Kan semua orang itu memang punya freedom of speech kan, tinggal gimana kita manfaatinnya, gimana kita bisa nulis argumen kita, nulis suara kita di sosial media, tapi harus bisa dipertanggungjawabkan, jangan asal nulisan tak tahu isinya apa, dampak buat orang lain apa. Oke, luar biasa, keren, apresiasi lu. Selanjutnya silakan dari Rizky dulu atau Cestator ya? Rizky dulu, boleh silakan. Gue boleh menambahkan yang Boleh. kan tadi memakai internet ya Bu? Iya. Pengganti demonya. Begini Bu, kan pelajar juga mungkin belum tentu paham juga ya Bu mengenai apa itu Omnibus Law. Nah, mungkin kita juga pasti tahu misalnya dalam RUU Cipta itu nomor 1 itu apa, tapi kita tidak memahami isi kandungannya dalam tersebutnya. Jadi sebelum kita memakai internet tersebut harus memahami terlebih dahulu isi kandungannya bagaimana gitu. Oke, luar biasa, kita buat Rizky ya. Jadi riset dulu gitu ya. Kita sebelum nulis, tadi betul kata Rea, kita bisa berpendapat lewat tulisan, lalu tapi sebelum kita nulis harus kumpulin bahannya dulu nih, harus tahu dulu apa yang mau ditulis gitu ya. Jangan sampai nanti kalian menulis jadi bumerang untuk diri kita sendiri, karena misalnya kalian menulis tanpa kalian tahu pengetahuannya, nanti yang ada apalagi lewat internet bisa ditonton oleh global ya, banyak orang, apalagi kalau misalnya di YouTube bisa seluruh dunia tahu, nanti malah kenapa bisa disebut jadi bumerang buat kita, siapa tahu dari tulisan kalian ada salahnya, misalnya dari tanggalnya atau harinya atau nama, barangkali nanti malah jadi kita bisa dituntut seperti itu ya. Nah, Ibu nambahi, tadi kalian mengatakan bahwa kita itu tidak harus terjun ke lapangan, tidak harus ikut-ikutan itu, tapi kita bisa mengeluarkan gagasan, inspirasi kita lewat teknologi. Nah, itu berarti kalian itu semua tanya dulu pada diri kita sendiri, berapa jam sehari kamu menggunakan HP? Ayo, kayaknya banyak Bu, apalagi kalau misalnya malu suka game online biasanya. Iya. Kalian itu mungkin lebih dari 4 jam, 5 jam dalam menggunakan ini. Nah, itulah merupakan bahwa kalian itu disebut dengan generasi Z. Generasi Z itu generasi yang sudah dalam kehidupannya itu sudah tergantung pada gadget, pada internet, pada apalagi ya, teknologi yang itu. Kalau kita coba, kamu ketinggalan buku di rumah nggak bingung, tapi ketinggalan HP bingung nggak? Bingung semua, termasuk orang tua itu. Jadi HP itu sudah merupakan suatu ini, karena dikatakan generasi Z itu kira-kira umurnya itu 5-25 tahun. Walaupun sekarang itu banyak orang tua yang juga pakai itu, tetapi 5-20 tahun inilah pengguna alat teknologi yang paling besar setiap harinya. Nah, ini itu menambahkan, jadi kita tidak ketinggalan dengan adanya suatu teknologi yang canggih, tetapi kita harus bijak dalam menggunakan teknologi tersebut supaya kita tidak terjerumus. Tidak ada kata istilah yang mengatakan bahwa jarimu adalah harimaumu ya sekarang. Bukan mulutmu. Sekarang bukan mulut, tapi jarimu adalah harimaumu. Maka gunakan dengan sebaik-baiknya. Apalagi kamu dituntut untuk bersikap secara kritis. Luar biasa, obrolan kita hari ini luar biasa banget ya.
Oke, Cesta, ada yang mau ditanyakan dengan Ria tadi belum berpendapat? Ada yang masih bingung masalah demo kemarin? Gagasan juga boleh. Mau nanya boleh nggak Bu? Boleh. Boleh dong. Ada yang bikin saya penasaran. Apabila misalnya pelajar mengikuti demo di luar jam pelajaran, Iya. dia melakukan anarkis gitu sama mahasiswa agar pemerintah tuh sadar rakyatnya benar-benar marah. Kan mungkin kalau masyarakat Indonesia diam pasti kan tidak didengar oleh pemerintah. Apakah bisa dibenarkan hal itu? Oke, di luar jam pelajaran sepertinya Bu katanya. Bagaimana kan kalau misalnya di jam pelajaran, apalagi pakai seragam gitu, itu sudah jelas menyalahi status dan peranan sebagai pelajar gitu. Nah, kalau di luar itu bagaimana ya Bu? Nah, kita tanya dulu nih Kak siswanya. Kalau tanya ke Cesta sendiri nih, Cesta statusnya selain pelajar di rumah sebagai apa? Anak mama. Oke, Iya. anak mama Cia. Sekarang Ibu ditambahkan Bu. Selain anak mama apa coba Cesta peranan kau di rumah? Kalau juga masyarakat, Iya, Deh, boleh. kan ya. kamu mengatakan di luar Di jam. luar jam pelajaran. Status kamu sebagai apa di di sini? masyarakat. Tetap pelajar. Tetap pelajar. Berarti Iya. status pelajar itu tetap melekat kepada diri kamu kan? Dan ibu tanya Kabel Cesta, apakah demo itu dilakukan setelah sore atau setelah kamu selesai mengikuti KBM? pelajaran atau KBM? Setelah KBM Setelah KBM baru ada demo. nyusul gitu. Menyusul. Nah, sekarang ibu tanya, kamu tahu nggak? Kamu mengikuti demo itu untuk apa? Dan akan menyuarakan apa sih Cesta demo tuh biar apa, agar apa? Untuk apa dulu? Iya. Harus tahu tujuannya Kalau buruh itu kan- apa itu? Kalau buruh demonya karena memang mereka terdampak. Iya, kalau pelajar sendiri Kira-kira apa nih? Apa itu? Mungkin menyampaikan aspirasi Aspirasi untuk untuk kepentingannya? kepentingan bersama. Kepentingan bersama, oke. Bagaimana ya Bu? Karena kalau misalnya untuk kepentingan, apakah itu terdampak langsung ke Cesta atau bagaimana? Dan apakah salurannya tadi kan kalau Rea sudah memberikan gagasan nih, Bu kita bisa lewat tulisan, bikin esai atau sebagainya mungkin ya. Nah kalau misalnya demo seperti itu, apa esensi dari demonya itu yang kalian sebagai pelajar peranannya di sana? atau Cesta tuh makanya nanya gitu karena Cesta sendiri merasakan ada yang kan kalau buruh karena mereka mempertahankan haknya mereka ya. Kalau Cesta sebagai pelajar dari demo kemarin Kesal aja Bu, kesal. Kesal aja. Pemerintahnya tidak selalu mendengar gitu. Oke, anak-anak, ibu-ibu, kita pindah lokasi biar lebih adem, lebih enak gitu ya. Kita lanjut lagi nih pembahasannya tadi lagi seru-serunya tentang membahas pertanyaan-pertanyaan dari siswa. Yuk kita lanjut ke pertanyaan dari Cesta. Silakan Cesta tadi mau bertanya. Bu, Ya. Cesta kan tadi melihat berita dari handphone. Ada pelajar mengikuti demo setelah jam pelajaran. Pantas gak bagi Ibu? Sekarang ibu tanya, kembalikan kepada kamu yang peranan kamu sebagai seorang pelajar. Kalau menurut Rea, pantaskah dilakukan oleh seorang pelajar walaupun di luar jam belajar ikut demo? Menurut kamu, Rea? Kalau menurut saya pribadi ya, Beh, menurut saya pribadi kayaknya kurang pantas Bu. Jadi kalau menurut saya tuh yang namanya pelajar ya tugasnya belajar aja, yang demo itu nggak usah ikut-ikutan lah kitanya gitu. Oke, Rizky? Kalau menurut saya kan Bu, pasti tiap sekolah juga ya, SMA atau SMK juga, mungkin nggak ada pelajaran untuk mendemo gitu Bu. Jadi pelajarannya itu ya untuk belajar gitu. untuk menuntut ilmu ya. Rio? Ya, Kasih masukan. kalau sama sih sebenarnya menurut saya juga tidak pantas karena apa? Statusnya kan sebagai pelajar. Nah, peranannya juga pasti sebagai pelajar juga ya belajar gitu. Nah, jadi tidak pantaslah seorang pelajar juga mengikuti demo seperti itu apalagi sampai membuat kerusuhan yang meresahkan gitu. Sekarang Ibu Vika ditinjau dari konsep materinya. Peran. Oke, ya baik ya. Kan kalian sudah memiliki beberapa status gitu selain tadi sebagai anak juga kalian sebagai pelajar gitu ya. Nah, dimanapun kalian berada, kalau kalian nih ada yang udah punya KTP? Udah ada atau yang udah ada KTP di statusnya apa di sana disebutkan? Belum kawin. Belum kawin. Ya itu salah satunya, tapi Iya. ada juga pelajar ya juga ya gitu. Nah,
Betul. Nah, Boleh, nanti kalau benar. misalnya sudah menikah pasti statusnya ganti lagi jadi menikah gitu. Kalau misalnya udah mahasiswa ganti lagi, makanya beda juga nih. Kenapa Bu mahasiswa ikut demo, kok pelajar enggak? Dari statusnya juga sudah kita lihat di KTP-nya beda, mahasiswa pelajar gitu. Jadi berbeda seperti itu ya. Nah, status pelajar dimanapun kalian berada, tapi ketika umur kalian atau usia kalian adalah usia pelajar, otomatis kalaupun itu sedang tidak belajar atau sedang jalan-jalan ke mall, sedang kemana, ketika ditanya status pasti akan berkaitan juga dengan status pelajar seperti itu Ibu barangkali. Selanjutnya barangkali ada pertanyaan yang belum bertanya Rio nih sepertinya, silakan Rio. Saya ingin bertanya, apakah para pelajar yang mengikuti demo itu dapat menyebabkan disintegrasi atau tidak? Iya. Rea tahu apa yang dimaksud dengan disintegrasi? Nggak tahu. Rizky? Cista? Lupa ingat. Ingatnya yang mana? Disintegrasi. Karena di kelas 11 sudah belajar tentang integrasi dan disintegrasi. Lebih dominannya lupa sih. Enggak, menurut pendapat kamu sendiri disintegrasi itu apa? Lupa. Disintegrasi. Kan kalau Integrasi itu penyatukan. Kalau berarti memecahkan. Oke, luar biasa. Nah, sekarang balik Ibu tanya kepada Rio. Apakah kalau ikut demo itu dampaknya lebih ke positif atau lebih ke negatif? Kebanyakan negatif. Dan di situ akan menimbulkan pro dan kontra enggak di dalam demo itu? Iya. Kalau sudah memuncul adanya kontra, berarti itu kan sudah ada indikasi untuk perpecahan. Nah, jadi demo-demo itu pasti ada kelompok-kelompok yang ada di dalamnya. Ya enggak? Antara kelompok pro dan kelompok kontra. Pasti kan ada yang berhadapan itu. Nah, kalau ini terus-menerus dilakukan, itu pasti akibatnya akan terjadi desintegrasi. Itu Rio. Dampaknya ke situ. Atau mungkin Bu Vika mau nambahin, betul enggak? Ibu Vina barangkali, Bu. Oke, tadi kan dari integrasi sendiri itu tadi Cesa udah ingat apa? Berpecah belah. Terpecah belah. Nah, kalau dari demo kemarin kan lebih ke kriminalitasnya itu sendiri ya, berarti udah pasti memecah belah antara apa sama apa, coba. Kamu kalian. Ayo, kelompok yang satu. Ayo. Kalau menurut saya pribadi, yang antara kelompok yang pro itu sama yang kontra itu sendiri gitu. Jadi berbeda pendapat ya. Kayak misalnya dari contoh yang tadi ditayangkan, berarti ada misalnya aparat dan buruh. Terus aparat seperti yang di universitas salah satu di Bandung itu kan merusak sarana prasarananya. Terus antar ada tukang parkir dan aparatnya. Seperti itu ya. Mungkin itu saja Bu Vika. Oke, luar biasa. Nah, jadi memang banyak sekali gitu ya dampak yang ditimbulkan dari memang disahkannya, tapi kemudian kita akan lihat saja nanti gitu bagaimana gitu kan kebijakan, karena sudah ada juga yang bertugas yang punya peran, punya statusnya kan, pemerintah sudah juga pasti menyiapkan bagaimana ke depannya seperti itu. Nah, barangkali itu pembahasan kita pada hari ini, bagaimana sih peran seorang siswa itu seharusnya gitu, dan menanggapi peristiwa yang kemarin, demo yang kemarin gitu, karena ternyata tidak pantas gitu sebagai seorang siswa mengikuti demo. Jadi lakukanlah peran terbaik kalian sesuai status yang kalian punya, yaitu sebagai pelajar. Oke, luar biasa. Terima kasih pembahasan kali ini. Applause dong buat untuk kita semua. Selamat. Luar biasa. Ya. Barangkali Vika kembalikan kepada Ibu Sri untuk ditutup dan kesimpulan barangkali Ibu. Oke. Tadi kita sudah berbicara panjang lebar tentang peranan pelajar ya, Nak ya. Jadi kalau kita ambil kesimpulan bahwa sebagai seorang pelajar kita itu harus bersikap kritis. Ya, Nak ya. Sebelum kita menerima apa-apa, itu kita harus keingintahuannya kita itu banyak. Apa sih itu? Mengapa sih itu? Dampaknya apa? Manfaatnya apa? Kalau terjadi bagaimana solusinya? Itu merupakan suatu sikap
berpikir kritis. Nah, untuk itulah kalian itu belajar di sekolah, selain menuntut ilmu, kalian juga dituntut untuk selalu bersikap kritis. Kritisnya bagaimana? Dalam kurikulum sekarang ini kan ada istilah bertanya. Iya nggak, Nak? Nah, bertanya itu sebetulnya itu merupakan suatu dasar supaya kita mau berpikir lebih kritis. Ingin tahu. Keingintahuan itu kita menggali potensi yang ada pada diri kita sendiri. Nah, kesimpulannya untuk menghadapi suatu fenomena atau kejadian-kejadian yang ada di dalam masyarakat, peran sebagai seorang pelajar yang pertama adalah tahu dulu apa kewajiban kita. Setelah tahu kewajiban kita, kita itu harus menyaring semua informasi-informasi yang masuk ke dalam diri kita. Setelah disaring, kita juga tahu apa sih nanti selanjutnya, kejadian apa lagi sih selanjutnya. Jadi kalian sudah punya pagar diri dengan berpikir secara kritis. Inilah mungkin kesimpulannya, mungkin akan ditambahin. Barangkali cukup dari Ibu Vika, cukup untuk dari Ibu Vira. Udah cukup. Bagi teman-teman yang menonton di rumah, bagi anak-anakku yang semuanya menonton, silakan kalian bisa juga bertanya di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya gitu ya. Dan like kalau kalian suka sama video pembelajaran kita kali ini gitu. Iya, karena komen ini yang akan dinilai oleh guru kalian semua ya. Itu untuk kelas 10, 11, 12 itu harus melihat video, harus like, harus komen, dan harus subscribe supaya podcast kita itu akan berjalan dengan baik dan terus berkelanjutan. Oke, sekian, terima kasih. Sebelumnya ya kita harus ini dulu, harus mengingatkan dulu dengan apa jargon menghadapi pandemi ini. Kita harus bagaimana? Ada 3M. 1, memakai masker. 2, menjaga jarak. 3, mencuci tangan. Itulah cara yang paling tidak ampuh untuk melindungi diri kita sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah. Merdeka.